Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa, sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan, yaitu ketika kepalsuan menyelimuti kebenaran. Saya ulang lagi, ketika kepalsuan menyelimuti kebenaran. Hari ini kita akan belajar dalam 1 Raja-Raja pasal 22. Di sini kita melihat bagaimana kepalsuan itu adalah 400 nabi, ya. Ini bukan Nabi Baal, ini 400 Nabi Tuhan yang palsu, ya. Dan ada hanya satu Nabi, yaitu Nabi Mika yang asli, yang benar. Dan apa yang terjadi? Hal yang miris. Baik Raja Yosafat, apalagi Raja Ahab, mereka lebih memilih mengikuti anjuran firman dari Nabi yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini hal yang sama terjadi dalam sekitar kita. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita suka dengan orang-orang tertentu. Karena mereka menyatakan sebuah firman yang bagi kita barangkali sangat kena di hati. Sangat penting untuk kita mengerti. Itu yang saya perlukan Pak Pendeta. Yang lucu-lucu, ya. Sesuatu yang baik bagi saya. Kalau berbicara tentang neraka terus, berbicara tentang hukuman terus, berbicara tentang penderitaan, maka itu adalah sesuatu yang tidak relevan. Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa di hari-hari ini orang lebih menyukai yang palsu daripada yang asli. Begitu juga sebuah barang, ya. Apalagi kalau berbicara tentang wajah, face, wah, yang palsu lebih disukai daripada yang asli, ya. Hidung yang mancung karena plastik, ya. Mata, bulu mata, alis, ya. Yang palsu itu lebih disukai daripada yang asli. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama ketika kepalsuan menyelimuti kebenaran. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita. Pasalnya yang ke-22 ayat 13. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita harus belajar, ya, bahwa ada sebuah hal yang penting dalam setiap kita menjalani hidup ini, yaitu bukan berdasarkan ramalan, tetapi hanya berdasarkan kehendak Tuhan. Saya menyadari setiap kita akan senang untuk melangkah kalau kita tahu bahwa langkah-langkah kita itu berhasil, ya. Langkah-langkah kita itu pasti akan diberkati. Apa yang kita mau kita dapatkan. Apa yang sedang kita hadapi, kita akan menang menghadapinya. Tetapi satu hal yang menjadi sebuah hal yang miris, saat ketika kita menjalani dengan yakin, ternyata itu tidak sesuai dengan kenyataan. COVID-19 memberikan kita sebuah pengertian. COVID-19 memberikan kita sebuah kesadaran. Segala sesuatu yang bagi kita, ya, wah, pasti diberkati. Ini tahun berkat, ini tahun mujizat. Ini tahun dimana kita akan mengalami banyak berkat-berkat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? COVID-19 meluluhlantakkan orang miskin sampai orang kaya kena dampak ini. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah nubuat, ramalan yang kita dengar hari-hari ini itu adalah ramalan yang benar? Ternyata ayat 13 dengan jelas berkata, orang ini berkata kepada Nabi Mika, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja." Siapa nabi-nabi itu, Bapak Ibu? Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan mereka adalah nabi palsu, 400 orang. Bukan nabi dari Baal, ya, bukan nabi dari Asyera, ya, agama-agama yang jahat itu bukan. Mereka nabi Tuhan. Saya pernah sampaikan pada zaman Nabi Samuel itu sudah ada namanya sekolah nabi. Kita banyak melihat, ya, di dalam ayat-ayat ini. Nanti juga ayat setelahnya ada rombongan nabi yang diberi makan oleh Nabi Elisa. Karena memang ada sekolahnya, Bapak Ibu. Jadi sangat mungkin kalau ketika waktu yang singkat saat itu Yosafat berkata kepada Raja Ahab, "Kumpulkan para nabi, nabi Tuhan," maka sangat mungkin Raja Ahab bisa mengumpulkan dengan segera. Karena memang ada perkumpulannya, ya. Dan apa yang terjadi? Dalam perkumpulan itu mereka bersepakat ramalkan yang baik.
Tetapi Nabi Mika tetap berdiri di atas kebenaran. Poin pertama, hari ini kita akan belajar. Ketika kepalsuan menyelimuti kebenaran. Yang pertama, kita harus tetap memegang kebenaran. Bapak Ibu Saudara, teladan yang kita akan ambil dari Mika. Mika adalah nabi yang biasa. Mika adalah nabi yang telah mengalami ada begitu banyak penolakan demi penolakan. Kenapa saya katakan itu? Saya melihatnya di dalam ayat-ayat ini, di mana Raja Ahab sudah berkata bahwa Mika selalu seringkali menubuatkan yang jelek kepadanya. Dan ketika Raja Ahab marah dengan apa yang Mika kembali katakan, yaitu tentang malapetaka yang dia akan alami, maka apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-26, ayatnya yang ke-27, ayatnya yang ke-28. Di situ Raja Ahab berkata kepada Mika, berkata kepada pegawainya, tangkaplah Mika dan bawa dia kembali kepada Aman, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan beginilah titah raja, masukkanlah orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air sebuah sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Arti kata dibawa kembali, ini artinya Mika sudah mengalami sebuah penolakan dan Mika sudah mengalami sebuah kurungan. Ya, sangat mungkin Mika sudah dipenjara sebelum itu karena dia selalu mengatakan malapetaka bagi Ahab. Jadi ini yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Tetap memegang kebenaran apapun resikonya. Mika tidak berkata, oh raja, kalau gitu saya ubah nubuat saya. Mika malah tetap berkata, ayat 28. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Bapak Ibu Saudara, poin pertama ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Sudahkah kita memegang kebenaran apapun risikonya? Saat Martin Luther menampilkan, menuliskan dan menempelkan dalilnya di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman. Saat itu ia mengatakan, orang benar hanya hidup oleh iman, bukan dengan surat pengakuan dosa. Wah, bukan dia dipuji Bapak Ibu, tetapi dia dipenjara. Dan seluruh pengikut kaum Protestan itu mengalami masalah. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa mari hidup ini tetap konsisten memegang kebenaran, walaupun hanya engkau saja yang berdiri, yang lain telah mengikuti ajaran yang salah. Yang kedua, kita melihat dalam kehidupan kita memegang kebenaran, mari kita selalu memandang kepada Allah. Mari kita selalu memandang ke atas. Saya yakin dan saya percaya kalau Mika memandang ke bawah, Mika memandang sekitarnya, maka Mika bisa saja terpengaruh. Kita melihat ayat 13, suruhan itu datang dan bernegosiasi dengan Mika. Ayolah Pak Pendeta, ketahuilah pendeta-pendeta yang lain sudah sepakat, nubuatkan yang baik, ramalkan yang baik bagi raja. Dan saya percaya sudah ada hadiah yang diberikan. Tetapi apa yang terjadi? Mika tetap berkata, ayatnya yang ke-14, demi Tuhan yang hidup, perhatikan ini, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan aku katakan. Dan ayatnya yang ke-19, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan dia melihat apa yang terjadi di sana, yaitu ada roh dusta. Ini adalah iblis bapa segala pendusta. Roh dusta itu datang menghadap Tuhan, minta izin supaya masuk ke dalam seluruh nabi-nabi palsu itu, sehingga Ahab akhirnya pasti mati. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Hidup ini bukan berbicara tentang apa saja yang kita sedang alami, apa saja yang bisa merasuki kita. Tetapi hidup ini berbicara tentang sudut pandang kita. Jadi kalau apapun yang terjadi, kalau kita tetap melihat Tuhan, mataku tertuju padamu, kita tetap melihat Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang baru. Walaupun engkau sedang berdiri sendiri, tetapi lihatlah Tuhan, lihatlah sorga.
Saya melihat Mika, ini sungguh luar biasa. Ia mengerti. Ketika ia melihat ke atas, dia mengerti, oh 400 teman-teman saya ini, kenapa mereka berkata dusta? Karena mereka dirasuki roh dusta. Ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Kita mengerti kenapa ini bisa terjadi. Karena engkau melihat ke atas. Sama saja ketika Stefanus dilempari batu sampai mati. Sebelum dia mati, dia melihat ke atas dan sorga terbuka. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ia tetap setia sampai ia mati dilempari batu. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Di hari-hari ini, apa yang kita lihat? Kalau engkau mau tetap berdiri di atas kebenaran, mari lihat kepada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya harapan dan pertolongan kita. Saya percaya ketika engkau melihat ke atas, engkau melihat ke surga, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Saya percaya ada kekuatan yang baru. Kita akan tetap bisa bertahan, berdiri di atas kebenaran. Tuhan memberikan kita pertolongan. Saya sangat diberkati dengan ayat firman Tuhan yang berkata, Tuhan yang mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak